Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Handriani dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 2114-140164. Di sini saya akan menjawab soal dari remedi UAS Hukum Perikatan. Yang mana soal yang pertama, jelaskan apa saja syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata dan apa saja akibatnya jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Dari pasal 1320 KUH Perdata, sebentar. Di buku ini menjelaskan terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata yang mana isinya 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab dan lain hal. Nah, itu tadi isi syarat sah perjanjian. Kalau akibat jika syarat tidak terpenuhi terbagi menjadi 2. Secara objektifnya perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Secara subjektifnya dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlangsung. Selanjutnya nomor 2, yang mana soalnya jelaskan perbedaan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi merupakan kelalaian dari pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Contohnya A dan B melakukan satu perjanjian yang mana isi perjanjiannya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Yang mana perbuatan melawan hukum itu di buku ini tertera pada pasal 1365 yang isinya tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya nomor 3, yang mana apakah overmah dapat menghapuskan perikatan? Jelaskan menurut teori yang berlaku. Sebelumnya saya akan menjawab overmah itu apa. Overmah itu darurat. Overmah itu keadaan darurat adalah keadaan memaksa di mana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan. Keadaan memaksa itu misalnya keadaan di mana seorang debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik karena adanya keadaan di luar dugaan setelah perjanjian ditutup. Terdapat pada pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya. Dari teorinya terbagi menjadi 2. Yang pertama teori objektif, yang isinya debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Teori yang kedua yaitu teori subjektif, yang mana isinya teori subjektif terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi dari debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Jadi dari soal yang nomor 3 tadi, apakah overmah dapat menghapuskan perikatan? Jawabannya iya, karena overmah ini kan keadaan darurat yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan. Jadi overmah dapat menghapuskan suatu perikatan. Selanjutnya nomor 4 yaitu
Soalnya, jika kreditur menolak pembayaran utang dari debitur, apa yang dapat dilakukan debitur agar menghapus perikatannya terhadap kreditur menurut ketentuan KUH Perdata? Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitur untuk menghapuskan perikatannya kepada debit kreditur tuh gini, misalnya A dan B, A ini sebagai kreditur dan si B sebagai debitur. Terus muncullah si C, pihak ketiga atau si penanggung utang. Nah, terus jadi dalam hal ini jikalau si A atau kreditur tidak mau membayar utang ke debitur yang lama, maka dari itu untung ada si C yang mana si penanggung hutang ini tadi mau menalangkan utang atau mau membayarkan si B kepada si A yang mana mau membayarkan utang si kreditur kepada debitur. Terus si A dan si B menjadi hapusnya perikatan karena utang yang si kreditur tadi sudah dibayarkan oleh si C yang mana penanggung utang tadi. Itu jawaban nomor 3. Lanjut ke soal yang nomor 5 yang mana apa perbedaan dan persamaan antara subrogasi dan novasi subjektif aktif dalam hal hapusnya perikatan. Persamaannya sama-sama dilakukan oleh pihak ketiga, dan untuk perbedaannya dalam hal pembayaran subrogasi, kalau pembayaran subrogasi itu langsung tunai. Kalau novasi subjektif aktif harus ada bukti otentik. Lanjut ke soal yang nomor 6 yang mana apakah daluarsa atau ekstensif perjaring dapat menjadi penyebab hapusnya perikatan? Jelaskan bagaimana ketentuannya menurut KUH Perdata dan hukum Islam. Menurut KUH Perdata dapat dihapuskan perikatan jikalau sudah dilakukan suatu perjanjian, namun ada suatu kelengahan dalam pihak debitur karena kelewatan batas waktu yang sudah diperjanjikan tapi lambat dibayarkan. Dapat dikatakan daluarsa jikalau sudah melebihi 30 tahun dan jikalau masih di bawah 30 tahun belum bisa dihapuskan perikatannya. Menurut hukum Islam dapat dihapuskan suatu perikatan jikalau pihak debitur meninggal dunia, dan dapat juga dihapus perikatannya jikalau ada ahli waris yang melanjutkannya. Jadi dalam hukum Islam lebih tergantung kepada pihak kreditur. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari 6 pertanyaan dari UAS hukum perikatan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.